Bapak Ibu, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan Google Slides. Google Slides ini adalah salah satu fitur dari Google yang berfungsi untuk melakukan presentasi. Kita buka aplikasi Google di sini, klik di pojok kanan atas, lalu cari Slides. Kita langsung praktekkan saja ya. Nah, Google Slides sama kayak Google Docs, kayak Google Sheets, mereka memiliki template-template yang bisa langsung Bapak Ibu gunakan. Bisa di breakdown template-nya. Nah, ini ada banyak template-nya. Bisa dipilih salah satu, misal saya pilih yang ini, yang Receipt Showcase. Klik, maka secara otomatis nanti akan download nih si Google Slide-nya. Oke, setelah terbuka semuanya, menu-menu di template-nya ini, Bapak Ibu tinggal lakukan pengeditan misalnya ganti di sini kata-katanya resep, rahasia, direktorat. Nah, ini bisa dimodifikasi, entah tulisannya diperkecil atau ukurannya diperlebar. Nah, kurang lebihnya gitu ya Bapak Ibu. Ini bisa ditambahin foto kita sendiri, bisa diletakkan di sana. Ini foto-fotonya tinggal dimasukkan, kata-katanya juga tinggal diganti ya. Kalau penggunaan template kurang lebih sama di Docs maupun Excel, jadi kita tinggal hanya mengganti sedikit-sedikit saja. Baik, seperti video-video sebelumnya, yang saya ingin tampilkan kepada Bapak Ibu adalah bagaimana sih menggunakan slides dari dokumen yang benar-benar kosong. Nah, di sini saya pilih blank. Nah, kemarin apa dulu nih yang harus kita lakukan begitu kita punya blank dokumen? Ganti dulu ya judulnya. Ganti judulnya, misal saya buat presentasi IPA ke-1. Nah, filenya saya buka Google Drive saya. Google Drive saya langsung punya file, harusnya ya saya punya file namanya apa tadi, presentasi IPA 1. Nah, nih presentasi IPA 1 udah ada filenya, ada di luar file tuh. Nah, nih presentasi IPA 1. Nah, misalnya di sini ketikkan judul pertama. Google Slides saya rasa banyak orang yang sudah familiar. Nah, kita lihat ya menunya ada apa aja nih di sini. Ada menu file, ada menu edit, view, insert, format, slide, arrange, tools, add-on, and help. Oke, saya mau ganti kok desainnya putih banget ya gitu, nggak ada desain lain. Nah, kita bisa pilih nih di sebelah kanan ada yang namanya themes. Coba cari kira-kira pengen desain yang mana ya yang cocok. Nah, coba yang ini. Temanya dia langsung masuk ke sini. IPA 1 misalnya, mohon maaf jika salah ya Bapak Ibu guru IPA. Misalnya ini sistem pencernaan. Contoh ya, sistem pencernaan. Bagaimana proses pencernaan makanan pada manusia. Ini subjudulnya. Jadi biasanya nih yang kayak gini, ini judulnya, lalu ini subjudulnya. Subjudul itu gambaran singkat dari apa yang akan kita pelajari hari ini.
Nah, ini kan slide pertama sudah ya, saya ingin menambahkan slide berikutnya. Bisa klik kanan lalu new slide, atau di sini ada contekannya nih. Bisa juga menekan tombol Ctrl dan M. Nah, new slide. Ya, slide baru berdasarkan tema yang diberikan. Misalnya gini, ini yang kedua, pengertian sistem. Ini teksnya nanti bisa diisi. Sistem adalah, dan seterusnya bisa diisi. Nah, pengertian sistem adalah dan. Nah, Bapak Ibu tambahkan slide berikutnya untuk materi berikutnya satu lagi. Di sini di bagian layout ya, di bagian layout coba Bapak Ibu klik. Nah, layout itu ada yang title di sini ya. Title, ada section header, ada title and body, ada title and 2 columns, ada title only, ada 1 column text, dan seterusnya. Ini bisa dicoba-coba. Misal saya butuh tampilannya kayaknya dibagi 2 nih, kalau daftarnya nggak terlalu banyak, jadi nggak usah panjang-panjang, bisa pilih title and 2 columns. Nah, di sini jadi ada judul, bisa judulnya nanti ditaruh di sini, lalu di sini ada materi, di sini ada materi. Menambahkan gambar bisa dengan pilih insert lalu image. Nah, kalau gambarnya ada di komputer kita, pilih upload from computer. Nah, misalnya gambarnya ini dulu ya, buka. Dia proses creating image. Oke, lalu nanti ini image-nya tinggal dimasukkan dan dikecilkan. Ini contoh gambar dulu ya Bapak Ibu. Saya tidak memiliki gambar kebetulan di sini. Ya. Berikan gambar-gambar penunjang untuk lebih memperjelas materi yang Bapak Ibu sampaikan. Nah, kalau semua materi sudah dimasukkan ke dalam slide, kita misalnya slide terakhir, saya pilih layoutnya section header, misalnya gini, sekian ya, seperti itu. Menambahkan slide, mengganti tema untuk desain, dan sekarang kita bisa menggunakan di sini ada yang namanya transition. Transition itu apa sih? Transition itu adalah animasi perpindahan dari satu slide ke slide lainnya. Jadi kalau ini saya jalanin, kalau ini saya tampilkan, dengan mengklik menu present. Nah, ini start presentation atau tekan Ctrl F5. Nah, tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, sistem perencanaan, diklik langsung ganti pengertian sistem, diklik langsung ganti slide berikutnya, diklik langsung ganti. Di slide terakhir kalau diklik dia kembali ke awal. Ya, kembali ke desainnya. Oke. Itu cara mempresentasikan. Nah, tadi saya ingin memberikan satu hal yaitu tentang transition nih, transition. Ini transitionnya motion kan ya, pilih. Tadinya kita nggak ada apapun. Nah, misalnya ini fade atau flip ya, flip. Kalau flip artinya balik. Mau fast atau mau slow nih, saya pilih agak di tengah-tengah ya, somewhere in between. Terus saya pilih apply to all slides. Kita coba play. Nah, hasilnya kayak gitu. Nah, ini yang lain juga bisa nih diganti. Mau nggak mau flip Bu, mau yang lain? Oh ya, silakan ganti yang lain. Stop dulu. Pengennya nggak flip, yang lain cube misalnya. Play. Nah, contohnya cube kayak gini.
Tinggal Bapak Ibu pilih mana yang Bapak Ibu sukai untuk presentasi Bapak Ibu sekalian. Ini saya stop. Ini motion. Oke. Seperti biasa, ini sudah langsung otomatis tersimpan di drive saya. You created today. Ini ada di sini. Jadi ini saya tutup aja langsung, nggak usah di save. Saya tutup langsung, terus saya buka presentasi IPA. Maka ini hasilnya sama nih, seperti yang terakhir kita buat. Oh iya, Bapak Ibu juga bisa menekan tombol escape ESC yang ada di pojok kiri atas keyboard Bapak Ibu untuk keluar dari presentasi yang sedang Bapak Ibu lakukan. Oke, saya rasa cukup untuk pengenalan Google Slide. Silahkan Bapak Ibu berlatih, gunakan sebanyak-banyaknya waktu untuk menganalisa menu-menu yang ada pada Google Slide. Semakin banyak Bapak Ibu berlatih, semakin banyak Bapak Ibu mencoba menu-menu yang terdapat pada Google Slide, maka Bapak Ibu akan semakin mahir. Saya harap ini membantu, video ini membantu Bapak Ibu dalam memahami Google Slides. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Saya akhiri. Wassalam.